Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan namo buddhaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kita akan mempresentasikan prinsip dan estetika struktur yang dibuat oleh kelompok 3. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Ida Bagus Rama Pramana Atmaja Manuabe dengan NIM Akhir 015, kemudian ada Nikade Kiki Safitri dengan NIM Akhir 016, kemudian ada Komang Hendra Wira Arta dengan NIM Akhir 021, dengan saya sendiri Putu Krisna Divasya Mahaputra dengan NIM Akhir 025, kemudian ada NIM Ade Getas Harum Prabaswari dengan NIM Akhir 028, dan yang terakhir ada Bagus Wiradananjaya dengan NIM Akhir 031. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama kestabilan. Kestabilan bangunan merupakan kemampuan bangunan dalam mengatasi gaya-gaya lateral dari luar, seperti angin, gempa, ataupun gaya gravitasi bumi. Hal ini dapat tercapai dari pembentuk struktur bangunan yang memberikan perilaku struktur yang stabil. Kemudian yang kedua, kita akan membahas kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan elemen dan komponen struktur bangunan yang bekerja secara vertikal ataupun horizontal bangunan dalam menahan beban-beban yang timbul. Komponen struktur vertikal berupa kolom berfungsi menahan gaya-gaya vertikal yang dialirkan dan disebarkan menuju substruktur dan pondasi bangunan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang keseimbangan. Keseimbangan merupakan perilaku massa dalam mengatasi gaya gravitasi bumi dan angin, di mana perilaku struktur dicapai dengan memberikan bidang-bidang vertikal masif yang berfungsi untuk meneruskan beban-beban dan membentuk sudut dengan permukaan tanah. Kemudian kita juga membahas tentang tektonika. Tektonika berperan memberi artikulasi pada mekanisme penyaluran beban dari elemen-elemen struktur. Pengolahan bentuk secara inovatif hingga menghasilkan potensi ekspresi, bentuk arsitektural secara keseluruhan maupun ekspresi seni dari detail-detail sambungan dari konstruksi yang digunakan. Yang terakhir kita akan membahas tentang arah beban, beratnya benda atau bagian dari suatu beban yang bersifat tetap akibat adanya beban. Untuk materi selanjutnya akan disajikan oleh penyaji materi. Dipersilakan. Dalam tugas ini, studi objek yang kami pilih yaitu ada yang pertama kura-kura, yang kedua ada sarang tawon, yang ketiga ada padi, yang keempat ada gasing, dan yang kelima ada lampu belajar. Yang pertama yaitu adalah kura-kura sulcata. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut ordo atau Testudinus ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Dimensi dari kura-kura ini yang dewasa bisa berukuran sekitar 58 sampai 76 cm dengan berat antara 36 sampai 49 kg. Untuk komponennya yaitu ada kaki dan tempurung. Fungsi kaki yaitu sebagai alat untuk berjalan dan tempurung sebagai tempat untuk berlindung. Kestabilan pada kura-kura terdapat pada tempurungnya yang berfungsi untuk menopang jalannya kura-kura. Yang kedua ada kekuatan. Prinsip kekuatan pada kura-kura terdapat pada tempurungnya karena tempurungnya merupakan satu kesatuan tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan pada kura-kura dapat terlihat pada kakinya. Bentuk kaki kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya yang memiliki fungsi untuk memudahkannya berjalan saat berada di darat. Dari tektonika, tempurung kura-kura terdiri dari dua bagian dan memiliki struktur yang kompleks. Bagian atas menutupi punggung disebut dengan karapas dan bagian bawah disebut dengan plastron. Karapas dan plastron tersambung pada sisi kura-kura oleh struktur tulang yang disebut dengan braid. Dan yang terakhir itu ada arah beban. Beban yang diperoleh dari kura-kura adalah pada tempurungnya. Berat yang dihasilkan pada tempurungnya membuat kura-kura berjalan sangat lambat, seperti yang terlihat pada contoh gambar. Selanjutnya ada sarang lebah yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang kedua ada sarang lebah. Sarang lebah adalah struktur yang digunakan oleh lebah sebagai tempat tinggal dan membesarkan anak-anaknya. Bagian dalam dari sarang lebah berupa kumpulan struktur berbentuk heksagonal yang terbuat dari semacam lilin. Lebah menggunakan ruang heksagonal ini untuk menyimpan madu, polen lebah, telur, larva, dan pupa lebah. Diameter sarang lebah bisa mencapai 0,5 sampai 2 meter, sedangkan panjangnya sekitar
0,5 sampai 1 meter. Material komponennya yaitu dahan pohon, gumpalan kayu yang dihasilkan tawon. Fungsinya sebagai tempat berkembang biak lebah serta tempat untuk membesarkan anak-anaknya. Yang pertama adalah stabilan. Stabilan pada sarang lebah terdapat pada ujung sarang yang menggantung di dahan pohon. Struktur sarang lebah menjadi ringan karena bentuknya menyerupai oval yang mengakibatkan beban terbagi ke beberapa sisi. Yang kedua ada kekuatan. Prinsip kekuatan yang dimiliki oleh sarang lebah berpusat pada ujung sarang yang menggantung pada dahan pohon. Yang ketiga ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan pada sarang lebah terlihat pada bentuk dari sarangnya yang menyerupai bentuk oval, di mana bentuk tersebut dapat membagi beban ke beberapa sisi dari sarang lebah. Selanjutnya ada tektonika. Morfologi dari sarang lebah yaitu ruang-ruang di dalam sarangnya dengan bentuk heksagon atau segi enam, yang memaksimalkan luas ruangan dan tidak menghabiskan banyak waks. Sarang lebah menggantung pada dahan pohon, membuat struktur sarang tawon terlihat lebih unik. Dan yang terakhir ada arah beban. Arah beban yang dihasilkan oleh sarang lebah berupa beban yang berpusat pada ujung sarang yang menggantung pada dahan pohon. Arah beban tersebut mengarah ke bawah serta memiliki bentuk oval yang membuat beban terbagi ke segala sisi sarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman padi. Padi merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yaitu berakar serabut, daun berbentuk lancet atau sempit memanjang, urat daun sejajar, memiliki pelepah daun, dan bunga tersusun sebagai bunga majemuk dengan satuan bunga berupa floral. Dimensi tumbuhan padi, yaitu tinggi padi bisa mencapai 107 hingga 115 cm. Material, biji padi, batang padi. Komponen ada akar dan batang padi. Fungsi, sebagai tempat untuk menopang biji dan daun padi. Kestabilan pada padi. Kestabilan pada tanaman padi berasal dari morfologi akar serabut yang berbentuk lancet atau sempit memanjang. Akar pada tanaman padi berfungsi sebagai penopang dari batang, daun, dan biji padi. Sama seperti struktur pada bangunan yang memiliki suatu beban di atasnya. Kekuatan tumbuhan padi. Prinsip kekuatan dari tanaman padi berada pada batang dan akar. Batang padi mampu menahan beban, di mana beban tersebut terletak di bagian ujung batang, yang berasal dari biji padi. Keseimbangan tumbuhan padi. Prinsip keseimbangan pada tanaman padi berada di bagian batang. Tanaman padi memiliki batang yang berruas-ruas. Ruas-ruas tersebut merupakan struktur pondasi pada tanaman padi. Tektonika tanaman padi. Morfologi pada tanaman padi menyangkut bentuk dan struktur organ tanaman yang merupakan dasar utama dalam klarifikasi tanaman, yang menjadi pembentuk pada batang padi sehingga memiliki bentuk melengkung serta kokoh. Arah beban pada tanaman padi. Arah beban yang dihasilkan oleh biji padi berupa tekanan dari atas ke bawah. Contohnya, ketika biji tanaman padi mulai tumbuh, maka akan terjadi tumpuan pada akar dan batang tanaman padi. Lalu, tanaman padi menerima reaksi tekanan beban sehingga menghasilkan bentuk yang melengkung ke bawah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada lampu belajar. Lampu belajar adalah alat bantu penerangan yang ukurannya tidak terlalu besar, akan tetapi bisa memenuhi kebutuhan pencahayaan untuk ruang lingkup yang kecil, contohnya meja belajar. Dimensi pada lampu belajar umumnya tinggi lampu belajar bisa mencapai 60-70 cm. Material dari lampu belajar adalah besi atau aluminium, dan komponen dari lampu belajar adalah besi dan alas lampu. Fungsi dari lampu belajar adalah sebagai alat untuk memberikan penerangan. Yang pertama ada kestabilan. Kestabilan pada lampu belajar terdapat di bagian alas lampu belajar yang memiliki gaya tarik di mana gaya tersebut salurkan ke alas lampu tersebut. Yang kedua ada kekuatan. Prinsip kekuatan yang dimiliki oleh lampu belajar berpusat pada alas yang dimiliki terletak pada bagian bawah, serta tiang lampu tersebut yang juga memiliki gaya tarik untuk menahan beban lampu agar stabil. Yang ketiga ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan pada lampu belajar dapat berupa gaya tekan dan gaya tarik. Gaya tekan tersebut terjadi pada alas lampu yang dibuat lebih berat, dan gaya tarik terjadi pada tiang lampu yang dibuat menyiku ke belakang agar
beban lampu tidak jatuh ke depan. Yang keempat ada prinsip tektonika. Lampu belajar mampu menyalurkan beban dari elemen-elemen struktur berupa tiang. Lampu belajar memiliki tiang yang dapat dilipat ke atas dan ke bawah, serta memiliki sendi di bagian tengah-tengah tiang. Yang terakhir ada arah beban. Arah beban yang dihasilkan pada lampu belajar terletak pada bola lampu yang mengarah condong ke depan, serta memiliki gaya tarik ke arah belakang agar lampu tidak jatuh ke depan. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan gasing tradisional. Gasing tradisional merupakan mainan anak-anak zaman dahulu yang biasanya digunakan untuk pertandingan. Gasing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Permainan ini dapat dilakukan satu lawan satu atau berkelompok. Dimensinya dengan tinggi kurang lebih 5 cm dan diameter 8 cm. Dengan material kayu dan komponen gasing dan tali gasing. Fungsinya agar gasing dapat berputar dengan cepat dan tidak cepat berhenti karena adanya gaya pegas yang kita buat saat gasing dimainkan. Kestabilan pada gasing. Kestabilan pada gasing terdapat pada bagian porosnya atau yang biasa disebut paksi. Paksi merupakan bagian paling bawah gasing yang berfungsi sebagai titik poros gasing dan juga penopang saat gasing berputar. Saat gasing dimainkan pada bidang yang datar, gasing tersebut akan dapat berputar lama. Kekuatan pada gasing. Kekuatan gasing tradisional terdapat pada komponen-komponennya, yang biasanya sebagian besar terbuat dari kayu, misalnya seperti bagian kepala, bahu, tubuh, dan juga patak gasing. Karena gasing biasanya digunakan untuk pertandingan, di mana gasing yang terkuat akan menang. Selanjutnya ada keseimbangan gasing. Keseimbangan pada gasing terdapat pada bentuk yang simetris. Bentuk yang simetris ini dapat membuat gasing berputar dengan stabil, walaupun memiliki kaki atau poros yang lebih kecil dibanding bagian badannya. Selanjutnya ada tektonika pada gasing. Struktur pada gasing tradisional terdapat pada bentuknya. Pada gasing terdapat bagian kepala, badan, dan kaki. Estetika pada gasing bisa terlihat pada bentuknya yang kecil di bagian atas, lalu melebar di bagian badan, dan mengecil lagi di bagian poros atau kakinya. Yang terakhir ada arah beban gasing. Alur penerimaan beban pada gasing terdapat pada bagian porosnya yang menopang bagian atas saat berputar. Bagian porosnya ini menopang bagian atas yang lebih besar daripada ukuran porosnya itu sendiri. Baik, saya kembalikan ke moderator. Dari study case yang kelompok kami buat, yaitu ada 3 objek dari benda hidup dan ada 2 objek dari benda mati. Objek tersebut dapat kita analogikan dengan 5 prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu prinsip kestabilan, prinsip keseimbangan, prinsip kekuatan, prinsip estetika, dan tektonika, serta alur beban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan namo buddhaya. Terima kasih.